Shalom Jemaat House of Worship yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan kembali memulaikan ibadah kita. Mari siapkan hati kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh lagi beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya ini bukan karena kebetulan, bukan karena kami mempunyai banyak waktu lowong sehingga kami harus beribadah kepada Tuhan, tetapi benar-benar karena kerinduan kami untuk memuji menyenangkan nama Tuhan. Kami buka hati kami untuk memuji Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tak usah
Berbicaralah Tuhan bagi kami, urapi hamba firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan adalah benar-benar dari isi hati Tuhan untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera jemaat Tuhan, jemaat House of Worship. Perenungan puasa raya kita saat ini adalah tentang bagaimana kita bisa menjadi saksi utama Kristus. Ya, kalau ada saksi utama berarti sebaliknya ada saksi yang tidak utama. Kalau Bapak Ibu cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk kata saksi, maka akan ditemukan kata saksi lainnya yang bukan saksi utama, seperti saksi alibi, saksi mata, bahkan ada saksi dengkul. Saksi utama menurut KBBI adalah saksi yang dianggap paling mengetahui atau keberadaannya bisa mengungkapkan rahasia terjadinya sebuah peristiwa. Nah, saksi utama dalam kekristenan adalah saksi yang dianggap mengetahui keberadaan, bahkan melalui hidupnya saksi ini bisa mengungkapkan kepribadian Tuhan Yesus Kristus yang adalah paling utama dari segala sesuatu. Kolose 1 ayat 15 dan Kolose 1 ayat 18 ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi utama Kristus sejatinya bukanlah seperti kita menjadi saksi Tuhan untuk kelas gereja ya. Saya namakan kelas gereja alias bersaksi ala-ala mimbar ya. Misalnya saudara bersaksi, Bapak Ibu puji Tuhan saya disembuhkan Tuhan, atau puji Tuhan Tuhan melalui hidup saya dan saya dipulihkan Tuhan, atau puji Tuhan saya sangat diberkati Tuhan. Nah, ini bukan kesaksian utama. Ini kesaksian promosi kalau saya namakan ya. Kenapa? Karena kesaksian seperti ini adalah kesaksian untuk menguatkan atau menambahkan iman percaya orang yang memberikan kesaksian maupun yang mendengarkan. Supaya apa? Supaya tidak kendor tingkat kepercayaannya kepada Tuhan. Kesaksian semacam ini hanya menandakan kita mempromosikan kuasa dan kasih serta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing ya. Saksi seperti ini ya bisa dikatakan saksi bagian periklanan surgawi lah ya. Hal ini memang menjadi salah satu sarana promosi kerajaan Allah, tetapi ini bukan kesaksian yang utama. Ya, saya kasih analogi seperti kita mau membeli sebuah rumah yang diiklankan di mall melalui miniatur atau video animasi, dimana kalau kita mau beli itu dapatnya cashback dan bonus-bonus lainnya yang menguntungkan ya. Atau saya kasih lebih sederhana, kita beli motor dan dapat helm. Nah, lucunya kebanyakan orang zaman now kekristenan itu menginginkan helmnya ya. Jadi mempelajari dan bercerita hanya tentang helm, tapi bukan motor yang utama ya. Itu lucu. Nah, maka dari itu kesaksian yang utama dalam Kristus itu adalah kesaksian yang harus memiliki standar sebagai kesaksian seorang pengantin Kristus. Dimana kalau bicara pengantin, kita semua tahu pengantin bukanlah seorang anak kecil. Pengantin tentunya itu adalah seorang yang sudah akil balik alias sudah dewasa ya. Ya mungkin kalau kita kasih kategori tambahan untuk pengantin yang baik ya berarti sudah mapan, punya pekerjaan, bertanggung jawab, tahu mengutamakan kepentingan rumah tangga dan lainnya yang merujuk pada pembangunan kesejahteraan keluarganya ya. Bapak Ibu, kita tahu bersama kalau persidangan duniawi saja itu tidak memperkenankan anak-anak untuk menjadi saksi sebuah perkara. Kenapa? Karena anak-anak itu tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang disaksikan, tidak bisa bertanggung jawab atas keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak itu ya. Sehingga takutnya apa? Merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dalam sebuah perkara. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus selalu menganalogikan umatnya sebagai calon pengantin. Karena orang Kristen yang tidak memenuhi kategori pengantin Kristus otomatis tidak layak menjadi warga kerajaan surga. Kenapa? Ya itu tadi, masih anak-anak, belum bisa bertanggung jawab penuh atas kesaksian hidupnya. Ya, sementara kita tahu bahwa hidup kita ini diberikan amanat agung menjadi saksi, sebagaimana terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Nah, kita semua tahu kalau anak-anak itu ya labil lah. Dikasih permen, snack, langsung buyar fokusnya. Dikasih berkat, kehormatan sedikit, langsung buyar fokusnya kepada Tuhan Yesus ya, yang sebenarnya adalah pusat dari segala sesuatu.
Atau kebalikan, Tuhan tegur pakai peristiwa tapi tidak bisa menelaah apa maksud Tuhan bagi hidupnya. Itu ciri-ciri utama Kristen anak-anak ya. Kita tahu anak-anak dicubit sedikit langsung menangis ya. Itu tanda anak-anak. Nah, Matius 25 ayat 1 sampai 13 sangat jelas analogi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi kita, bahwa pengantin Kristus harus bijaksana. Kenapa harus bijaksana? Itu ciri-ciri orang dewasa ya. Itu juga adalah senjata kita untuk menjadi saksi. Karena apa? Karena dalam Matius 10 ayat 16 Tuhan berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Orang yang tidak bijaksana tidak tahu membedakan kecerdikan dan ketulusan merpati. Cerdiknya ular dan tulusnya merpati, gak bisa. Dia tidak akan mengerti. Nah, ini mengerikan. Saya terus terang ya Bapak Ibu, orang Kristen yang hidup di dunia ini adalah, kita tahu bersama, calon makanan empuknya si jahat kalau tidak tumbuh jadi dewasa, alias tidak punya kebijaksanaan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menjadi calon pengantin Kristus yang bijaksana kalau hanya suka permennya saja, bonusnya saja, mainannya saja, semua yang berbau promosi yang kita suka saksikan ya. Saya mau bilang, mari Bapak Ibu kita stop, kita sama-sama stop untuk menjadi anak-anak. Ayo kita tumbuh dewasa, bersaksi seperti Tuhan Yesus bersaksi. Tuhan Yesus bersaksi seperti apa sih? Yohanes 3 ayat 11 Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak mau menerima kesaksian kami. Perhatikan kata-kata kami ya. Artinya kesaksian yang diberikan oleh Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bersaksi bersama-sama dalam diri Tuhan Yesus tentang Tuhan Yesus yang adalah keutamaan dari segala sesuatu. Bukan kesaksian hanya tentang apa yang Tuhan lakukan atas hidup kita. Sekali lagi itu promosi ya. Jadi saksi utama dalam kekristenan adalah saksi yang bersaksi hanya tentang pribadi yang paling utama sejagat raya, yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Itulah kesaksian sejati, kesaksian utama. Nah, saya kasih contoh lain di Alkitab tentang kesaksian utama seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Dalam Yohanes 3 ayat 22 sampai 36 Bapak Ibu bisa baca, di mana intinya seorang Yohanes Pembaptis yang sangat terkenal sekalipun bisa berkata, Tuhan Yesus harus makin besar dan aku harus makin kecil ya. Yohanes 3 ayat 30, di mana kesaksian-kesaksian yang diberikan, dia bisa bersaksi dalam penjara. Bahkan Paulus dalam penjara juga bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, bisa berkata, diberkatilah kamu, damai sejahtera bagimu, dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka punya standar pengantin Kristus ya. Tidak mudah bersaksi tentang Tuhan padahal kita dalam keadaan buruk menurut standar ukuran jasmani kita ya. Nah, iblis itu suka memberikan pengajaran sesat tentang bersaksi memanfaatkan keadaan buruk menurut standar kita. Hari-hari ini berapa banyak dari kita yang sering sekali mendengar pengajaran yang berkata, bagaimana kita bisa bersaksi tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, tentang berkat Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tetapi kita sendiri belum mengalaminya. Hei, sadar, ini jebakan si jahat. Saya mau bilang, setiap hari ketika Bapak Ibu bisa bangun pagi, itu sudah kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena seharusnya kita ini sudah binasa. Mari kita sadarkan diri kita masing-masing, renungkan tentang Tuhan, maka kita akan malu sekali di hadapan Tuhan. Karena banyak sekali perbuatan tangan Tuhan yang bahkan sampai kita mati pun kita tidak akan bisa menjelaskan sepenuhnya tentang perbuatan tangan Tuhan itu. Nah, kita kembali lagi, bagaimana kita bisa menjadi saksi utama tentang Kristus? Tidak ada cara lain Bapak Ibu, hanya dengan rajin doa dan baca Alkitab. Itu pun dasar kita menuju pada kedewasaan rohani. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi dibodohin dengan rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan. Efesus 4 ayat 14 ya. Kita tidak dibodohin oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi biarlah kita masing-masing mendorong hidup kita menjadi saksi utama bagi Kristus
di mana kita tidak mengejar pujian-pujian manusia yang sia-sia belaka. Sebaliknya pujian karena kesaksian kita bagi Kristus itu datangnya dari mana? Dari Allah. Roma 2 ayat 29, ya. Biarlah kita menjadi Yahudi yang sejati, yang pujiannya datangnya bukan dari manusia melainkan dari Allah. Sehingga apa? Sehingga nantinya kita tidak berfokus mempelajari dan bersaksi tentang hal-hal yang bukan keutamaan kesaksian kita, tetapi biarlah kita bersaksi tentang Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah utama dari segala sesuatu. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah yang memampukan kami untuk menjadi saksi utama bagi yang utama, yaitu Engkau sendiri, ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus yang adalah pusat dari segala sesuatu. Biarlah Engkau semakin besar dan kami semakin kecil, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan senantiasa. Kami percaya Tuhan yang memeteraikan firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.